Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di MMH Channel. Kali ini MMH itu mau santai-santai dulu ya, nggak bikin konten yang terlalu bagus. Cuma hari ini lagi pengen sharing gitu. Kemarin kan teman-teman pada lihat di Surabaya ini ada demo buruh yang pada intinya menolak daripada undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, sekarang MMH akan bawa kalian ke titik lokasi di mana kemarin yang sedang demo. Nah, udah, ikuti aku. Cus. Sejauh mata memandang, hukum jadi produk politik yang ujungnya bisnis doing. Sekarang kita ada di depan Plaza Surabaya. Dan daerah ini adalah termasuk ring 1 di mana arek-arek pegawai atau arek-arek buruh kemarin itu berdemo. Sambil kita melihat kanan kiri apa yang sudah terjadi kemarin, kira-kira sekarang sudah bersih atau belum. Ini MMH sambil curhat tentang Omnibus Law. Jadi begini teman-teman, memang MMH baca-baca itu pemerintah Indonesia itu kan juga susah. Ekonomi kita itu kena COVID, atau bahkan sebelum kena COVID itu sudah apa ya, sudah drop. Kita sapa dulu Pak polisinya. Kalau saya secara subjektif, memang Omnibus Law itu nggak bisa dielakkan lagi teman-teman. Pasti terjadi. Cuma yang saya nggak suka itu adalah momentumnya nggak pas sama sekali pemerintah ini. Di saat teman-teman lagi susah kena COVID, banyak yang di PHK, terus ada yang kerjaannya ada tapi waktunya nggak bisa karena misalnya PSBB atau pembatasan jam malam. Nah, sekarang malah dipersusah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, memang sih teman-teman, kalau bagi pegawai atau buruh, memang pasal-pasalnya menurut saya cukup merugikan. Misalnya waktunya jadi terbatas, liburnya jadi terbatas, uang lemburnya jadi terbatas, gajinya juga sebenarnya tambah kurang sih. Kalau menurut saya banyak kurangnya. Ya memang dirugikan. Tetapi ada sudut lain yang MMH rasakan ya. Tapi cut dulu, di sini kemarin itu saya pas lewat ini, aduh rame banget. Tapi alhamdulillah, maksudnya itu misal kemarin arek-arek buruh itu betul-betul brutal gitu ya, habis ini kaca-kaca ini, tapi kan nyatanya enggak. Berarti demo kemarin itu menurut saya itu masih soft banget, mengingat shocknya luar biasa. Teman-teman itu denger undang-undang ini disahkan itu. Oke, kita kesini dulu. Nanti kita jalan-jalan ke Gerahadi dan yang lain sebagainya. Kalau saya ada di sudut pengusaha teman-teman, memang dari dulu tuh pengusaha itu sumpek itu di masalah perizinan. Konsentrasi dulu. Nah, kalau di Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang pengusaha itu banyak diuntungkan teman-teman, yaitu perizinan, langkah-langkahnya, pajaknya dipermudah. Nah, ini kemarin titiknya. Oke. Buat demo kemarin kan di sini ngumpulnya. Dan alhamdulillah aman. Santai-santai aja. Jadi kan pada intinya kemarin itu ya pasti ada 1-2 missing lah untuk demo. Tetapi overall good, damai. Kita lanjut. Lalu kalau bagi pengusaha zaman dulu itu kan momoknya itu perizinan, pajak, yang lain-lain. Nah, dengan si Omnibus Law ini perizinan dan yang lain-lain jadi gampang. Saya itu punya pengalaman, dulu punya usaha itu label musik. Kalau kita memproduksi satu musik aja misalnya, pertama kita pengen masukin ke radio gitu ya, kita harus punya badan usaha, kita ngurus dulu, ribet, gak ngaruh-ngaruh. Habis gitu
bikin lagu harus ribet lagi ngurusi haki. Terus habis gitu dengan ini kemarin termasuk ring satunya ya, saya terusin. Terus habis gitu setelah punya PT terus ngurusi haki, itu korelasinya adalah nanti soalnya distribusinya kita perlu badan usaha itu. Distribusi ngeluh lagi, kita harus ngelobi radio kanan kiri gitu. Dan pada akhirnya teman-teman, misalnya dulu tuh punya usaha label musik, lagunya belum rilis, uangnya sudah habis buat ngurusi tetek bengek itu. Nah, kalau saya sekarang menyikapi misalnya dengan adanya kemudahan perizinan, sebenarnya sebagai pengusaha itu cukup lega gitu loh. Misalnya sekarang itu bikin lagu, nah ini kan zaman sudah berubah ya. Bikin lagu udah nggak usah izin PT, yang penting kita ciptakan original, habis gitu upload di YouTube, tinggal gimana promosinya di media sosial, booming, jualan merchandise, ada wangsanya, radio mau, udah yang jadi, nggak pakai ribet. Jadi Omnibus Law itu menurut saya juga akan merangsang wira swasta teman-teman. Jadi misalnya kalian sekarang karyawan, iya memang dirugikan sekarang ini karena banyak potongannya itu tadi, dan misalnya untuk safety yang berhubungan dengan outsourcing tambah kacau misalnya. Tapi tenanglah gitu, kalau memang pengusaha Indonesia, bahkan kalian misalnya bikin usaha terus gampang, mungkin nggak jadi buruh lagi, jadi pengusaha. Nah ini kan sebenarnya ya win-win solusi ya. Walaupun saya tetap tidak setuju karena masalah momentum, dan kalau bisa misalnya ada Omnibus Law di Undang-Undang Cipta Kerja, itu harapan saya sih itu nggak motong gaji, nggak motong lembur, ya hanya mempermudah pengusaha. Tapi sebenarnya langkah si Pak Presiden ini untuk Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut saya cukup oke dalam mendongkrak swasta di Indonesia itu. Nah, mungkin itulah curhatan MMH, walaupun ini konten nggak terlalu jelas. Tapi poin pertama yang saya sampaikan adalah demo kemarin yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya, arek-arek karyawan Surabaya sebenarnya tidak seperti beritanya yang benar-benar chaos. Faktanya masih rapi, Surabaya masih hijau. Kalau memang kawan-kawan kemarin tuh niat merusak, ya pasti yang jalur lewati MMH tadi sudah remuk nggak karuan. Nah, berarti artinya Surabaya cinta damai. Yang kedua adalah ya Omnibus Law pasti terjadi, tapi MMH nggak suka jika undang-undangnya sekarang ini disahkan karena bikin kalang kabut. Ya udah dari saya, laku apik dadine apik dan laku elek dadine elek. Walaupun kalian tertekan di dalam kehidupan ini, semangat, karena besok matahari pasti terbit dengan indah. Saya Andi MMH dan bye-bye.